Kukira tenggelam, ternyata baru dimulai. Waduh, kalau gini nih, alamat juara nih Portugal. Hati-hati Messi, GOAT yang asli baru mulai nih. Go, I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Berbagai reaksi pun langsung bermunculan dari para penggemar, komentator, hingga pengamat sepak bola. Banyak yang menyoroti besarnya tekanan yang sedang dihadapi oleh Cristiano Ronaldo menjelang pertandingan ini. Namun, alih-alih terlihat terbebani, Ronaldo justru memberikan respons yang sangat mengejutkan di atas lapangan. Energi yang pertandingan melawan Uzbekistan bukanlah pertandingan biasa bagi Cristiano Ronaldo. Di balik sorotan kamera dan gemerlap stadion, ada tekanan luar biasa besar yang harus dipikul oleh sang kapten Portugal. Sebagai pemain terbesar di tim, hampir seluruh haupan publik tertuju kepadanya. Ketika Portugal bermain baik, namanya akan dipuji. Namun ketika Portugal mengalami kesulitan, nama Ronaldo lah yang pertama kali disebut. Beban yang berada di pundaknya bahkan terasa jauh lebih besar dibandingkan pemain Portugal lainnya. Setiap sentuhan bola yang ia lakukan selalu menjadi perhatian. Setiap peluang yang gagal berbuah gol langsung menjadi bahan pembicaraan. Bahkan di usianya saat ini, ekspektasi terhadap Ronaldo seolah tidak pernah berkurang sedikit pun. Dunia masih menginginkannya tampil sempurna di setiap pertandingan. Tekanan mental yang dihadapi Ronaldo kali ini benar-benar berada di level yang sangat tinggi. Ia tidak hanya melawan Uzbekistan, tetapi juga melawan ekspektasi jutaan penggemar yang berharap dirinya mampu membawa Portugal meraih hasil terbaik. Situasi seperti itu tentu tidak mudah bahkan bagi seorang legenda sekalipun. Namun inilah yang membuat Ronaldo berbeda dari kebanyakan pemain lainnya. Alih-alih tenggelam dalam tekanan, Ronaldo justru mencoba menghadapi semuanya secara langsung. Sejak menit pertama terlihat jelas bahwa dirinya ingin memperbaiki segalanya. Ia berusaha hadir di setiap momen penting, memberikan instruksi kepada rekan-rekannya, bergerak tanpa henti, dan terus mencari cara agar Portugal bisa tampil lebih baik. Bahkan ketika permainan tidak berjalan sesuai rencana, Ronaldo tetap menunjukkan semangat yang sama. Ia terus berlari, terus meminta bola, dan terus berusaha menciptakan peluang. Tidak ada tanda-tanda menyerah dari wajah sang kapten. Karena bagi Ronaldo, mengenakan seragam Portugal bukan hanya soal bermain sepak bola. Itu adalah tanggung jawab besar yang selalu ia bawa dengan penuh kebanggaan. Ia tahu bahwa jutaan mata sedang memperhatikannya dan karena itulah ia berusaha memberikan seluruh kemampuannya di atas lapangan. Mungkin tidak semua orang menyadari seberapa besar tekanan yang sedang ia hadapi. Namun satu hal yang pasti di pertandingan melawan Uzbekistan ini, Ronaldo menunjukkan sekali lagi mengapa dirinya mampu bertahan di level tertinggi selama bertahun-tahun. Karena legenda sejati bukanlah mereka yang bermain tanpa tekanan. Legenda sejati adalah mereka yang tetap mampu berdiri tegak, berjuang, dan memberikan yang terbaik ketika seluruh tekanan dunia berada di pundaknya. Dan malam itu, Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan hal tersebut kepada dunia. Berbagai reaksi pun langsung bermunculan dari para penggemar, komentator, hingga pengamat sepak bola. Banyak yang menyoroti besarnya tekanan yang sedang dihadapi oleh Cristiano Ronaldo menjelang pertandingan ini. Namun, alih-alih terlihat terbebani, Ronaldo justru memberikan respons yang sangat mengejutkan di atas lapangan. Energi yang ditunjukkannya benar-benar berbeda. Seolah-olah seluruh tekanan yang selama ini mengelilinginya justru berubah menjadi bahan bakar tambahan untuk tampil lebih agresif. Setiap kali Portugal menguasai bola, Ronaldo selalu menjadi pemain yang paling aktif mencari posisi dan menawarkan opsi serangan. Di pertandingan malam itu, sorotan seluruh dunia tertuju pada Cristiano Ronaldo yang kembali menjadi pusat perhatian. Sejak menit awal intensitas permainan terasa berbeda. Tekanan tinggi, teriakan supporter tak henti, dan atmosfer stadion seolah sudah dipenuhi firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan benar saja, pada menit ke-9 momen itu lahir. Sebuah serangan cepat dibangun dengan rapi. Umpan terobosan dilepaskan dari lini tengah dan Ronaldo berlari menyambutnya dengan insting khasnya yang tak pernah pudar. Satu sentuhan kontrol, lalu penyelesaian yang dingin dan mematikan. Bola bersarang ke gawang Uzbekistan.
Stadion langsung meledak. Namun bukan hanya sorakan yang terdengar, ada sesuatu yang lebih dalam. Suara yang bercampur antara tangisan, gemetar, dan keheningan sesaat yang sulit dijelaskan. Banyak penonton bahkan menutup wajah mereka tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Stadion benar-benar terasa bergetar, bukan hanya karena teriakan, tapi karena emosi yang pecah bersamaan di seluruh tribun. Ronaldo sendiri langsung berlari ke sudut lapangan, mengangkat tangan ke udara lalu berhenti sejenak menatap ke langit dengan ekspresi yang campur aduk antara lega, haru dan amarah yang dilepaskan. Rekan-rekannya datang memeluknya sementara kamera menangkap wajah-wajah penonton yang masih terpaku seolah baru saja menyaksikan momen yang akan dikenang bertahun-tahun. Gol di menit ke-9 itu bukan sekedar angka di papan skor. Itu berubah menjadi simbol tentang tekanan, tentang pembuktian, dan tentang bagaimana satu momen bisa membuat satu stadion kehilangan kendali atas emosinya. Momen itu tidak berhenti di dalam stadion tempat pertandingan berlangsung saja. Dampaknya seperti merambat, menyebar ke setiap sudut tribun, bahkan ke para legenda yang menyaksikan langsung dari bangku kehormatan. Di antara mereka ada Pepe, mantan rekan setim Cristiano Ronaldo yang duduk beberapa meter dari lapangan. Saat bola benar-benar masuk ke gawang Uzbekistan, ia langsung terdiam sejenak. Senyumnya muncul perlahan, tapi matanya tampak berkaca-kaca. Seolah-olah bukan hanya melihat sebuah gol, tapi melihat kembali perjalanan panjang seorang sahabat yang telah melewati begitu banyak tekanan, kritik, dan pembuktian. Pepe tidak berusaha menyembunyikan emosinya. Ia mengangguk pelan lalu menatap ke arah lapangan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Campuran bangga, haru, dan sedikit tidak percaya. Tangannya sesekali menutup wajah seakan menahan air mata yang hampir jatuh. Momen itu bukan sekedar kebahagiaan biasa, tapi seperti nostalgia yang tiba-tiba menghantam. Di sisi lain, legenda Italia Fabio Cannavaro yang juga hadir sebagai tamu kehormatan terlihat merasakan hal yang sama. Ia berdiri sesaat, memberikan tepuk tangan perlahan sambil menggeleng kecil seperti sedang mengakui sesuatu yang besar. Ekspresinya tenang, tetapi matanya menunjukkan rasa kagum yang dalam. Seolah ia tahu betul betapa sulitnya berada di level itu, apalagi di usia dan tekanan seperti Ronaldo. Di berbagai sisi stadion, suasana yang sama terus terasa. Orang-orang saling berpelukan. Beberapa masih menangis, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpaku. Dan di tengah semua itu, nama Ronaldo kembali bergema, bukan hanya sebagai pencetak gol, tetapi sebagai pusat dari sebuah momen emosional yang menyatukan semua orang di stadion malam itu. Reaksi yang muncul di seluruh stadion malam itu pada akhirnya menjadi gambaran paling jujur tentang satu hal, keberhasilan Cristiano Ronaldo bukan hanya diukur dari gol yang ia cetak, tetapi dari dampak emosional yang ia tinggalkan pada semua orang yang menyaksikannya. Bahkan saat itu, Pepe pun dirinya hampir menangis. Ia begitu senang, ia begitu bahagia, ia tak bisa melakukan apapun dan merasakan apa yang dilakukan Ronaldo dan menunjukkan bahwa Ronaldo adalah yang terbaik. Iwan Vin Plays Sometin, kita bukan sedang melihat akhir. Kita sedang menyaksikan bab terakhir dari sebuah legenda yang tidak akan pernah tergantikan. Cristiano Ronaldo. Nama yang sudah melampaui zaman, melampaui generasi, dan melampaui semua batas yang pernah dianggap mustahil. Dari awal yang penuh perjuangan sampai puncak kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu berdiri sebagai simbol kerja keras, ambisi, dan mental yang tidak pernah runtuh. Piala Dunia 2026 mungkin adalah panggung terakhirnya dan disitulah dunia akan melihat apakah mimpi yang selama ini ditunggu akhirnya bisa menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk Portugal, tapi untuk setiap hati yang pernah percaya bahwa seorang manusia bisa menulis takdirnya sendiri. Di momen ini kita bersatu dalam satu harapan. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai saksi perjalanan seorang legenda yang sedang menulis akhir kisahnya dengan tangannya sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal tidak akan pernah berubah. Ronaldo sudah menjadi goat di hati jutaan orang di seluruh dunia. Dan jika ini benar-benar panggung terakhirnya, maka biarkan dunia tahu bahwa kita ada di sini. Berteriak bersama, memberi dukungan sampai detik terakhir. Untuk Cristiano Ronaldo, teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan teruslah menginspirasi.
Karena selama masih ada napas pertandingan, harapan itu belum mati. Dan ketika momen itu datang, seluruh dunia akan berdiri dan berteriak bersama. Arsene Wenger menganggap Cristiano Ronaldo sebagai salah satu penyesalan terbesarnya karena nyaris merekrutnya ke Arsenal. Ia juga mengakui Ronaldo sangat provokatif karena arogansinya di lapangan, namun memuji sepak bola modern yang telah berevolusi mengikuti gaya bermain dan mentalitas sang mega bintang. Ia percaya bahwa sepak bola modern telah berevolusi mengikuti gaya Cristiano Ronaldo, yang mengandalkan dominasi fisik, mentalitas kompetitif yang kejam, dan naluri mencetak gol klinis. Wenger juga menolak untuk meranking siapa yang lebih baik antara Ronaldo dan Lionel Messi karena keduanya adalah pemain jenius dengan gaya yang berbeda. Di masa-masa awal Ronaldo di Inggris, Wenger pernah berkomentar bahwa sikap arogan dan kemampuan luar biasa Ronaldo kerap memprovokasi lawan. Meski begitu, Wenger bersikeras bahwa wasit harus melindungi Ronaldo dari tackle-tackle brutal yang dapat menghancurkan kariernya. Saya sering mengatakan bahwa Ronaldo adalah atlet sepak bola, dan Messi, artis yang luar biasa. Itulah perbedaan di antara keduanya. Setelah itu, semua orang lebih suka satu atau yang lain, kata Arsene Wenger. Kalau bicara keindahan sepak bola, yang membuat Anda jatuh cinta, maka Lionel Messi adalah juaranya. Kita akan sepakat bahwa artis yang membuat semuanya lebih indah, dan Messi adalah artisnya, katanya lagi kepada SoFoot.com. Carlo Ancelotti secara konsisten menyebut Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Ia sangat mengagumi dedikasi luar biasa sang bintang, yang menurutnya telah menandai sebuah era dengan rekor gol yang tak tertandingi serta komitmen totalnya untuk membantu tim meraih kemenangan. Saya melihat pertandingan melawan Swedia. Saya lalu bertanya kepada diri saya sendiri apakah benar pemain ini bermain untuk Real Madrid, ujar Ancelotti seperti dikutip situs resmi Madrid. Sulit berbicara mengenai dia karena semua orang bisa melihat dia nomor satu saat ini. Saya sangat senang melihat dia bermain karena saat ini dia luar biasa dan bermain dengan luar biasa, tegas mantan arsitek Chelsea dan Paris Saint-Germain ini. Saya pikir akan menjadi keputusan besar jika tidak memberikan Ballon d'Or untuk Cristiano Ronaldo. Saya berharap dia memenangkannya karena dia layak untuk itu, tegasnya. Diego Simeone menganggap Cristiano Ronaldo sebagai ancaman mematikan dan binatang buas di depan gawang. Pelatih Atletico Madrid ini sangat menghormati mentalitas pemenang dan ketajaman Ronaldo yang berkali-kali menjadi mimpi buruk serta menyingkirkan timnya di kompetisi Eropa. Simeone mengakui bahwa mengatasi Ronaldo sangat sulit karena ia sangat berbahaya di kotak penalti. Ia menyebut CR7 memiliki kelincahan, keunggulan duel bola udara, dan tendangan jarak jauh yang selalu siap menerkam tim lawan kapan saja. Simeone sempat menyatakan bahwa keberadaan Ronaldo di klub yang sudah memiliki pemain hebat membuat tim tersebut nyaris mustahil untuk dikalahkan. Menurutnya, ketidakhadiran Ronaldo membuat persaingan di level atas, seperti melawan Real Madrid, menjadi sedikit lebih seimbang untuk Atletico. Dia pasti sudah melihat bagaimana saya melakukannya di Wanda Metropolitano dan, seperti saya, mencoba menunjukkan karakternya, kata pelatih Atletico. Ronaldo adalah yang terbaik di dunia, dia bisa menampilkan performa seperti ini di malam-malam besar, ujar Simeone.